Dumateng Saudara Ahmad Rifai kula aturaken matur suwun. Acara ingkang kaping 3 nggih punika Qiraatul Kitab sing ajeng diwaosaken Saudara Ajib Muhammad Al Ansori. Dumateng Ajib Muhammad Al Ansori kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi fid dharaini amin. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam illa anna abawahu yuhawwidani wa yunassiranihi wa yumajjisani. Wa qala lan sampun ngendikan sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin utawi saben-saben wong kang den lahirake iku yuladu den lahirake sapa kullu maulud ala fitratil islami ing atase fitrah Islam. Ngono mau illa anna abawahu kejaba sak temene wong tuwa lorone kullu maulud iku yuhawidanihi ndadekake Yahudi sapa abawahu wa yunassiranihi lan ndadekake Nasrani sapa abawahu wa yumajjisanihi lan ndadekake Majusi sapa abawahu. Al haditsu aitam mal haditsu, wis sempurna apa al hadisu hadis. Jadi dari hadis Nabi ini yang kurang lebih artinya setiap orang yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam, atau dalam redaksi lain itu keadaan fitrah untuk melaksanakan perintah Tuhannya, kecuali jika kedua orang tuanya menjadikan ia Yahudi atau menjadikan ia Nasrani atau menjadikan ia Majusi. Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa as-suhbatu mu'athiratun. Suhbah itu sangat berpengaruh dalam tumbuh kembangnya seorang yang dilahirkan atau seorang anak. Suhbah sendiri itu apa? Suhbah sendiri itu terdiri dari orang tua, teman, dan lingkungan hidup. Jadi kalau jadi orang tua itu ojo mong anake digawe story tok ngono lho. Waya iso-iso adus gawe story dikai caption ngedusi jagoan sik, awan dolanan gawe story meneh, anake melu bapake sik soale ibuke lagi BO, bikin onde-onde, maksudnya bikin onde-onde, bengi turu ya digawe story meneh. Tumpung Ultraman turu tak gawe ke adik godee. Ya menurut saya bolehlah seperti membuat story tentang anak, tapi jangan lupa kewajiban orang tua itu sendiri, mulai dari mengenalkan Allah kepada anaknya, mengenalkan Nabi Muhammad kepada anaknya, memberitahu ke anaknya bahwa Nabi Muhammad itu lahir di Mekah
dan dikubur di Madinah, dan syariat-syariat Islam lainnya itu jangan dilupakan. Dan yang kedua yang mempengaruhi seorang anak adalah teman dan lingkungan hidup. Maksudnya teman dan lingkungan hidup ini sangat urgen dalam mempengaruhi tumbuh kembang anak. Karena baik dari aspek kehidupan semuanya itu tidak lepas dari teman dan lingkungan hidup. Mulai dari standar kebahagiaan, terus kepribadian, akhlak, dan semuanya itu tidak lepas dari teman dan lingkungan hidup. Saya contohkan seperti seseorang yang tumbuh kembangnya di pondok, itu standar kebahagiaannya akan lebih mudah didapat daripada orang yang tumbuh kembangnya di kota. Seumpama Jamal itu bocah sedekah bumi itu kebahagiaannya luar biasa. Ihang bocah futsal itu bahagiaannya luar biasa. Daripada anak-anak yang tumbuh kembangnya di kota, bahagianya harus ya diskotik dulu, mall dulu, open BO dulu. Maka menurut saya itu semakin rendah standar kebahagiaan, semakin rendah standar kebahagiaanmu, semakin jarang engkau mengeluh. Karena ya ketika kita bahagia ya kita tidak akan mengeluh tentang kehidupan. Terus selanjutnya adalah peran seorang teman. Peran seorang teman ini sudah dingendikakan di hikmah dalam bahasa Persia. Yuqalu den ngendikake fil hikmati ing dalam hikmah bil farisiyati ing dalam bahasa Persia. Ini bahasa Persianya saya bacakan dulu. Ya rabbat battar buda izma rabbat bihaqqi dzati bakillah bihaqqi dzati bakillahi somad. Ya rabbat arattar asi wa jahim. Ya roniku kirona ya binaim. Insyaallah. Yang kurang lebih ini sudah ditranslate by Syekh Ibrahim bin Ismail. Anna sahibasu aswa'u minal khayyatisu wa aksaru minha dororon. Anna sahibah sak temene kanca asu asing Allah iku aswa'u luwe Allah minal khayyatisu tinimbange ula sing Allah. Wa aksarul an luwe akeh minha tinimbange ula apane dororon bahayane. Bihaqi dati kelawan hake dati Allah Ta'ala halim maulur sapa Allah wa taqaddasalan maha suci sapa Allah. As-sahibu utawi kanca asu sing Allah iku yakti teka sapa sahibus su bika kelawan sira ila janibil jahimi teka mau marang pinggiran neraka jahim. Nek ngono ya ittakhid dadekno sira as-sahibah sing kanca as-salihah sing apik tajid moko nemu sapa sira bisa babi kanthi kelawan sebab sahibus soleh mau nemu jannatin naimi ing pira-pira swarga naim. Jadi intinya dalam bahasa Persia ini dijelaskan bahwa teman yang buruk itu lebih buruk dan lebih membahayakan daripada ular. Karena apa? Karena ular ketika dia itu menyepong, mematok. Ketika ular itu mematok, maka yang terkena racun itu hanya sebagian tubuh kita yang dipatok tersebut. Tapi kalau seseorang teman itu itu teman yang buruk ketika menggauli kita, itu yang teracuni bukan hanya fisik tapi juga seluruh akal dan pikiran kita. Oleh karena itu ittakhid as-sahibas sholeh, carilah teman yang baik. Teman yang baik itu seperti apa? Seperti dalam kata pepatah, sodikuka man sodakoka laman sodakoka. Teman yang baik itu teman yang bisa berbicara jujur terhadap apa yang engkau lakukan, bukan sekedar hanya membenarkanmu.
Dan ketika kamu sudah mendapatkan teman yang seperti itu, maka tajid bisa babi jannatin naim. Maka kamu akan menemukan dengan sebab mempunyai teman yang baik tersebut, menemukan apa? Menemukan surga-surga kenikmatan. Wakilalan dan ngendikaake, in kunta tabghil ilma min ahlihi aw syahidan yukhbiru an ghaibin fa'tabiril arda bi asma'iha wa'tabiris sahiba bis sahibi. In kunta lamun ana sapa sira iku tabgi arab-arab sapa sira al ilma ing ilmu min ahli saking ahli ning ilmu aw syahidan utawa ing seksi yukhbiru kang bisa ngabarake sapa syahid an ghaibin saking perkara sing ora ketok fa'tabir maka gawe ibarat sira al arda ing bumi bi asma'iha kelawan pira-pira jenenge art wa'tabir lan gawe ibarat sira as-sahiba ing kanca bisahibi kelawan sing ngonconi. Dadi sing terakhir iki nerangake nek yen awakmu atau kalian semua ingin mencari ilmu dari ahlinya ilmu atau mencari seorang saksi yang bisa mengabarkan kamu tentang perkara-perkara yang tidak kamu ketahui, maka hendaklah kamu mengibaratkan suatu daerah tanah atau bumi dengan nama-namanya. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita mendefinisikan sebuah daerah atau tanah, itu pasti daerah tersebut mempunyai suatu ciri. Semisal daerah yang ditumbuhi alas terus banyak hewan liar, itu namanya hutan. Terus daerah yang ditumbuhi padi, tanaman-tanaman, itu namanya sawah dan lain sebagainya. Itu juga ketika kita mencari suatu guru untuk mencari ilmu di guru tersebut, kita juga harus mendefinisikan guru tersebut terlebih dahulu. Seperti saya kasih contoh, ketika kita ingin mencari ilmu tentang kiroah, sekali ya 500.000, itu awak dhewe ya kudu ngerti sapa gurune. Berarti wis cetha kan gurune ya sing kiroah mau kan. Terus nek awake dhewe pengen ngerti ilmu nahwu, sapa sing didelok cah pondok kene sing lebih unggul dalam ilmu nahwu? Mama misalnya, takoke ning mama. Pengen ngerti ilmu sejarah, sapa sing pinter sejarah? Ning Kang Makbul. Pengen ngerti ilmu nembang nyanyi ning Kang ya. Lah iku kudu awak dhewe pinter-pinter oleh menilai kelebihan-kelebihan guru. Terus wa'tabiris sahiba bis sahibi. Gawe ibaratnya kanca iki tergantung sapa sing ngancani. Makane awak dhewe nek golek kanca iki ya delok-delok kancane dhisik, iku wis diterangake Kang Dawa wingi lah ya. Gak usah tak terangake. Intine as-sahibu man tadullu ilal khair. Kanca iki sing nuduhake awakmu marang kebagusan, ora blusuke awakmu. Faslun fi ta'dimil ilmi wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.